Online Kids, apa kabar? Lause percaya kita semua, Lause dan adik-adik khususnya juga yang ada di rumah bersama dengan keluarga, semua dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Nah, tidak terasa sudah 3 minggu kita tidak berjumpa di dalam ibadah seperti biasanya. Tapi Lause percaya adik-adik selalu melakukan apa yang sudah Lause kirimkan melalui papa mama, panduan untuk beribadah di rumah. Dan Lause sangat senang sekali, Lause semuanya sangat senang karena melihat adik-adik tetap melakukan ibadah walaupun tidak bersama-sama dengan Lause. Nah, hari ini bertepatan di hari Paskah, Lause mau mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online seperti ini. Dan walaupun kita tidak saling bertatap muka, tapi Lause percaya kita bersama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Dan karena cintanya, Tuhan Yesus nyatakan bagi kita lewat Dia mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus kita semua. Dan inilah hari kemenangan bagi kita semua. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Terus mengajak kita semua bernyanyi, meninggikan nama Tuhan dan menyatakan kasih Yesus yang sungguh indah, indah, dan indah. Mari kita sama-sama bernyanyi. Kita boleh bertepuk tangan di rumah, mengajak papa, mama, kakak, adik semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kita ulang sekali lagi bersama-sama. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, dan oh indah. Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang begitu mengasihi kita dan kasihnya benar-benar indah banget. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang nanti Lause sampaikan buat adik-adik semua. Mari adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama. Meskipun melalui online, Kau yang terus memberkati setiap Lause kami, setiap kami juga yang mengikutinya, dan juga keluarga kami juga yang menemani kami. Kami berdoa untuk pujian yang akan kami naikkan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, berkati, agar kami bisa mendapat pesan dari firman Tuhan yang ingin disampaikan. Kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang saat ini sedang sakit atau
keluarga kami sedang sakit, Kau sembuhkan Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Kami siap untuk memulai kebaktian secara online, ibadah Paskah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar kita dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Lause, sehingga adik-adik paham apa sih harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebelumnya langsung mengajak kita nyanyi satu pujian, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Langsung percaya kita semua pasti senang jadi anak-anaknya Tuhan. Nah, tapi kita harus tahu juga, jadi anak Tuhan tidak boleh apa? Ya, benar, tidak boleh bohong. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita mau katakan, Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, seperti pujian ini mengatakan bahwa anak Tuhan tidak boleh bohong, karena bohong itu adalah dosa. Tuhan tidak suka akan anak-anak yang berbohong. Nah, yuk kita naikkan pujian ini. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Tidak terasa ya, udah 3 minggu kita gak ketemu di sekolah minggu Gen Kids. Apa kabar semuanya? Lalu harap semua dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sehat, dan tidak sedang sakit ya. Nah, puji Tuhan, hari ini adalah kita bisa merayakan Paskah meskipun kita ada di rumah masing-masing. Lalu sendiri pun juga sedih karena baru kali ini Paskahnya di rumah, gak bisa kemana-mana. Tapi hari ini Lause mau bagiin suatu firman Tuhan hari ini sama-sama buat adik-adik, supaya kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Meskipun kita tidak ada secara dengan fisik bersama-sama, tapi Lause yakin hati kita berada sama Tuhan Yesus, dan kita mau mohon pertolongan Tuhan Yesus untuk memahami firman Tuhan kita hari ini. Yuk, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, kita boleh satu hati berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, jangan ada yang ngobrol. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh diberi kesehatan, kami boleh berada di rumah. Kami mau mengucapkan terima kasih juga karena Tuhan berikan kami kesehatan untuk papa dan mama kami, untuk orang-orang di sekitar kami, dan kami juga berdoa Tuhan kiranya hari ini kami mau dengar firman Tuhan, kami boleh memahami cerita firman Tuhan yang disampaikan Lause-Lause untuk kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami memahami cerita firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Nah, cerita hari ini
Langsung mau tanya sebelumnya, adik-adik masih ingat nggak siapa yang menciptakan bumi dan segala isinya? Coba angkat tangan. Siapa yang menciptakan bumi dan segala isinya? Betul sekali, yang menciptakan adalah Allah. Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Betul sekali, 6 hari dan 1 harinya lagi Allah beristirahat. Nah, Allah tuh menciptakan apa aja sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Allah menciptakan gelap dan terang, betul. Menciptakan apa lagi? Cakrawala. Lalu menciptakan apa lagi? Menciptakan langit dan ada yang namanya langit, ada daratan, terus juga ada yang namanya sungai. Lalu juga menciptakan matahari, lalu ada awan ya. Ini terbalik. Oke, selain itu ada menciptakan lagi, ada daratan, ada pohon. Betul, ada pohon-pohonnya ya. Selain itu apalagi isi-isi bumi ini? Ada binatang-binatang. Betul sekali. Ada binatang-binatang ya yang Tuhan ciptakan untuk mengisi bumi. Binatangnya apa aja adik-adik? Ada yang di atas, ada yang di daratan, ada juga yang di udara ya adik-adik. Semuanya Tuhan ciptakan. Tuhan melihat semuanya baik. Nah, tapi setelah menciptakan semua ini, siapa lagi yang Tuhan ciptakan? Ada yang ingat? Manusia. Betul sekali, Tuhan menciptakan manusia. Laki-laki apa perempuan dulu yang diciptakan sama Tuhan? Betul, laki-laki. Siapa namanya? Si laki-laki ini ada yang ingat? Adam, betul sekali, Adam. Dan Tuhan melihat gak baik kalau laki-laki itu sendirian. Jadi diciptakanlah perempuan, namanya Hawa. Betul sekali. Inilah Adam dan Hawa, ini manusia pertama yang ada di bumi diciptakan oleh Allah. Adik-adik, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya Allah. Dan manusia itu merupakan ciptaan yang paling berharga di mata Allah. Karena mereka segambar dan serupa dengan Allah. Nah, tapi suatu hari Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, bumi ini kuciptakan untuk kalian, kelola dan pelihara. Semua buah-buahan yang ada di tanaman-tanaman sayuran yang ada di taman ini boleh kalian makan. Tapi ada satu buah pengetahuan yang baik, pohonnya itu ada di tengah-tengah. Itu gak boleh kalian makan buahnya. Kalian mengerti? Lalu Adam dan Hawa menjawab, iya Tuhan, kami mengerti. Lalu mereka jalan-jalan ya. Mereka punya pekerjaan loh adik-adik. Tahu gak pekerjaannya mereka apa? Mereka memberikan nama untuk setiap binatang-binatang. Seperti yang ini. Adik-adik tahu namanya apa? Dikasih namanya apa? Betul, dikasih namanya rusa. Seperti yang ini juga dikasih nama nih adik-adik. Tahu namanya apa ini? Harimau. Oke, betul lagi. Terus mereka juga kasih nama pohon-pohon ya. Nih binatangnya, ada yang tahu apa? Monyet. Oke, benar. Nah, suatu hari ya adik-adik, di Taman Eden tempat mereka tinggal, Hawa lagi jalan-jalan sendirian. Dia lagi jalan-jalan di sini deh. Terus ada yang manggil dia, Hawa, Hawa, Hawa. Hawa bingung, siapa yang manggil saya ya? Gak kelihatan. Ternyata yang manggil Hawa itu seekor ular. Lalu si ular nih mengatakan pada Hawa, Hawa, lihat deh pohon yang di tengah itu. Buahnya tuh enak banget loh, cantik banget, enak banget tuh dimakan, pasti rasanya sangat manis. Mending buruan deh kamu makan buahnya.
Tapi Hawa ingat perintah Allah untuk gak memakan buah itu. Karena Hawa takut nanti akan diberi hukuman mati. Tapi ular bilang, enggak kok, kalau kamu makan buah itu, kamu gak akan mati. Tapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Hawa mulai, apa nih kalau kata anak zaman sekarang? Mulai galau. Mau gak ya makan buahnya? Sampai akhirnya Hawa menuruti perkataan ular dan dia mengambil buahnya dan dimakan. Wah, ternyata setelah dimakan buahnya itu enak banget loh adik-adik. Nah, dia gak mau dong rasain ini sendiri. Bener gak? Kayak kita juga kalau punya makanan bagi-bagi ya sama yang lain. Lalu datanglah suaminya nih, pasangannya Adam. Dan Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Dan setelah mereka makan, apa yang terjadi? Setelah mereka makan buah itu, mereka menjadi sadar bahwa mereka ini gak pakai pakaian. Mereka jadi malu adik-adik. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpet, cari tempat sembunyi, ngumpet. Ketika Allah memanggil mereka, Adam, Hawa, di mana kalian? Kok gak ada? Mereka ngumpet karena mereka malu dan mereka ketakutan. Lalu Tuhan memanggil mereka kembali untuk berbicara sama Allah. Lalu Allah bertanya pada mereka, Adam dan Hawa, apakah kalian makan buah yang aku larang itu? Mereka ketakutan, sehingga Adam menjawab, Tuhan, perempuan ini, Hawa yang ngasih buah itu ke aku. Hawa juga gak mau kalah dong, masa saya yang disalahkan? Lalu Hawa bilang, ular Tuhan yang memberikan buahnya itu untuk aku, jadi aku makan buah itu. Karena Allah marah dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Apa tadi perintah Tuhan? Gak boleh makan buah yang ada di pohon ini ya, betul ya? Tapi mereka makan adik-adik. Karena itu mereka diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini merupakan adalah dosa. Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi adalah dosa. Dosa karena telah melanggar perintah Tuhan ya adik-adik. Sehingga menyebabkan mereka terusir dari Taman Eden. Setelah apa yang mereka lakukan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah tuh jadi terpisah karena dosa. Karena pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan adik-adik, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, hukuman dosa ialah maut. Nah, seringkali juga kita masih melakukan dosa ya adik-adik, betul gak? Apa aja sih dosa yang kita lakukan? Bohong, betul. Mencuri, tidak mengatakan hal yang baik ya adik-adik. Banyak sekali ya dosa yang masih kita lakukan. Dan tentunya hal ini membuat Tuhan sedih. Sehingga kita sulit untuk bertemu dengan Allah karena kita terpisahkan oleh dosa ini. Nah, ingat adik-adik, hukuman dosa ialah maut. Dan karena Allah mengasihi manusia, dia gak mau manusia itu menerima hukuman maut. Sehingga apa yang Allah lakukan? Langsung mau kasih tahu kabar bahagia buat kita hari ini di hari Paskah adalah karena Allah sangat mengasihi kita, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita melalui salib. Melalui salib ini, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita, memberikan kepada kita hidup yang baru, yaitu hidup kekal. Dan salib ini merupakan tanda cintanya Tuhan Yesus buat setiap kita. Dia mau mati menanggung dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita supaya kita jangan beroleh hukuman dosa, peroleh hukuman maut, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini dia adik-adik, Tuhan Yesus disalib untuk
Lause untuk adik-adik, untuk papa dan mama, untuk kita semua. Menghapus setiap dosa-dosa kita, memberikan hidup yang kekal. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, yaitu di hari ini, di hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan hukuman maut untuk setiap kita manusia-manusia. Nah, adik-adik, pesan dari cerita Lause hari ini adalah salib adalah tanda cintanya Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi kalau kita ingat salib, ingat apa? Tanda cintanya Tuhan Yesus. Betul sekali. Jadi di hari Paskah ini Lause Dewi mau ngajak adik-adik untuk kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena dia udah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, dan kita jangan lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, kira-kira apa nih dosa-dosa yang masih sering kita lakukan yang mau kita ubah? Apakah masih ada di antara kita yang suka berbohong? Atau masih adakah di antara kita yang suka marah-marah? Atau suka benci-benci sama teman-temannya? Nah, kita mau lupakan hidup kita yang lama. Kita nggak mau berubah ya, tentu kita mau berubah. Kita nggak mau lagi melakukan dosa tersebut karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena cintanya buat kita. Nah, untuk minggu ini ada ayat hafalan, ada untuk kelas Nuh, kelas Daud dan Musa, Yusuf dan Daniel. Untuk kelas Nuh dulu, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Nih Alkitab, ini Alkitabnya Lause Dewi. Kita buka sama-sama dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, untuk yang kelas Nuh, Lause Dewi akan bacakan ya, untuk kita sama-sama. Untuk ayat hafalan kelas Nuh. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sementara untuk kelas Daud dan Musa, ayat hafalannya itu lebih lengkap. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sementara dari untuk kelas Daniel dan Yusuf, ayat hafalannya itu dari Yohanes 3 ayat 16. Adakah adik-adik kelas Yusuf dan Daniel yang sudah hafal ayat ini? Saya akan bacakan untuk adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat hafalannya jangan lupa tetap dihafalin ya adik-adik, supaya ketika nanti kita udah ketemu, bisa setor sama lausenya, bintangnya jadi dapat banyak deh. Jadi, misalnya ini udah ada 3 ayat hafalan. Wah, saya mau langsung 3-3-nya, boleh juga nih adik-adik. Nah, adik-adik, kita udah dengar cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Lause mau mengajak kita semua mengakhiri, kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Adik-adik di rumah ikuti Lause Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau tidak lagi melakukan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Sukacita sekali adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama beribadah online, ibadah Paskah Gen Kids kita. Pada hari ini kita sudah memuji nama Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Lause mau ngajak kita semua, kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Dan Lause yang akan memimpin doa ini. Semuanya mari kita tutup mata kita lipat tangan, Lause akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh beribadah Paskah meskipun melalui video online ini Tuhan.
Tapi Tuhan, kuasa-Mu yang hidup itu Tuhan memberkati kami melalui penyampaian firman Tuhan lewat video ini Tuhan. Dan itu boleh menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Dan hati kami dipenuhi sukacita untuk melewati hari-hari ke depan Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu boleh turun atas kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Shalom Gen Kids. Udah lama ya kita nggak ketemu. Hari ini khusus spesial. Nggak usah mengucapin Selamat Paskah Gen Kids. Jangan lupa bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mau rela mati untuk kita semua. Katakanlah kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-teman dan orang-orang yang belum percaya. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan jangan lupa berdoa. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan meskipun lagi di rumah aja, adik-adik harus tetap jaga kebersihan ya. Jangan takut, tetap semangat, bersukacita, dan terus senyum. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.